iman dan menjadi teladan. Biar roh Allah, Roh Kudus yang selalu membimbing kalian. Tetap semangat ya. Shalom, PKM PKK Bisa. Selamat ulang tahun yang ke-6. Tidak terasa ya, sudah 6 tahun kita menjadi satu keluarga di dalam PKM PKK Bisa. Saya bersyukur loh bisa mengenal kalian semua. Dan selama 6 tahun ini saya melihat begitu banyak kasih Tuhan dan dicurahkan kepada kita semua. Dan saya juga melihat bagaimana teman-teman saling mendoakan satu sama lain, saling mengasah satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saling mengampuni, saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan, dan terutama teman-teman juga bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Kristus. Doa saya sama seperti yang ada di Efesus 3 ayat 16-21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya ucapkan sekali lagi happy birthday yang ke-6, dan kiranya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I'ma shake it, shake it, shake it like you want my birthday. I'ma shake it, shake it, shake it like you want my birthday. Shalom teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman, aku mau dengar suara teman-teman dulu deh. Minimal kalau videonya nggak dibuka, mungkin suaranya dulu. Shalom. Halo. Saya mau ajak teman-teman untuk kita saling menyapa ya. Teman-teman mungkin melihat di situ ada nama-namanya, ada Stefani, ada Griselda, Bagus. Saya mau ajak kita saling menyapa. Kalau biasanya kita menyapanya langsung, kalau ini kita sapa secara virtual. Oke? Aku mau dengar suaranya, ayo. Shalom. Belum kedengaran suaranya. Saya Adrian. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Halo. Maria. Asik. Oke, teman-teman. Ani Milo. Oke, teman-teman, kita sudah saling menyapa. Dan semua saya lihat sudah ada, walaupun mungkin masih sedikit, tapi minimal sudah menunjukkan senyumnya. Oke, saat kita tersenyum, sedikit pasti ada kebahagiaan dalam hidup kita. Teman-teman, sabda Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Di masa-masa saat ini, kegembiraan dalam Tuhan adalah obat kita untuk melewati setiap cobaan-cobaan, untuk melewati setiap tantangan hidup kita, terutama saat ini di masa-masa pandemi yang sekarang sudah menuju 1,5 tahun. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah persekutuan doa kita sekarang sudah 6 tahun. Dan itu bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan pengurus-pengurusnya dan umatnya, tetapi semua karena Tuhan. Dan juga saat ini kita bisa bertahan sampai saat ini di masa pandemi ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Yang percaya kita suruhkan amin. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau respon kasih Tuhan. Kita mau ucapkan, kita mau serukan rasa syukur kita.
kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat, anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Engkau masih berikan kami hari yang baru. Firman-Mu mengatakan berkat-Mu baru setiap hari kepada kami. Cinta-Mu Tuhan yang selalu ada, yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga kami mampu bertahan, kami dapat menikmati hari-hari kami, mengalami suka dan duka, mengalami cobaan-cobaan hidup. Yang kami percaya Tuhan, itu semua untuk menguatkan kami, agar kami semakin sadar bahwa kami tidak bisa jauh daripada-Mu Tuhan. Tuhan, dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan mempersembahkan diri kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersyukur. Kami mau suruhkan rasa syukur kami kepada-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan segenap hati, dengan tangan terangkat, kami mau ucapkan syukur kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan kami yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Kami mau bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, Syukur kami Tuhan, selalu bersyukur. sebab Engkau setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih tinggi lagi kami mau serukan. Selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih tinggi lagi kami mau serukan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat syukur kita. Kita berterima kasih atas kuasa Tuhan, atas cinta Tuhan kepada kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan hati-Mu Tuhan, buat semua berkat-Mu, buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami yang setia, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Di dalam suka maupun duka, Engkau selalu ada di samping kami. Engkau selalu menemani kami Tuhan. Engkau mengatakan, hidup kami tidaklah selalu berjalan mulus, tetapi yang Engkau janjikan, Engkau ada untuk kami Tuhan. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menolong kami sebagai Roh penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Zaman bisa berubah Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang satu, yang saat ini kami mau tinggikan Tuhan. Kamu mau puji nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Alfa dan Omega, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya.
sebelum dunia ini ada Tuhan, kuasa-Mu sudah sempurna. Tidak ada satu pun yang dapat menyangkali Tuhan kuasa-Mu. Ini iman kami Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Ini iman kami Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukan lagi Tuhan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakan dengan iman, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Dengan iman mari kita serukan, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan penuh iman, hidupku penuh mujizat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Engkau tiada bandingannya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu setia. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami pun mau seperti Engkau yang selalu setia, tanpa syarat, sebab Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, sebab Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Walaupun terkadang kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, walaupun kami sering bertanya-tanya
Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Mengapa aku tidak bisa hidup seperti mereka yang penuh dengan sukacita? Tapi Tuhan, kami tidak mau menyerah. Kami mau selalu setia kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya sukacita yang sebenarnya ada di dalam-Mu. Sukacita yang sebenarnya berasal dari Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau nyatakan iman kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, ku senangkan hati-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Ku tak menyerah, Sekalipun kami tidak mengerti, walau kadang ku tak mengerti. pengharapan selalu ada dalam diri kami Tuhan. Kami mau berserah, ada di dalam hati kami, sebab rencana yang terbaik daripada rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Mari kita angkat tangan kita nyatakan. Ku menetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati kita mau nyatakan dengan penuh iman. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan, Tanpa syarat, dan tidak akan goyah. takkan goyah. Ku takkan Ini iman kami Tuhan yang setia. setia,
Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. senangkan hatimu. Sekali lagi kami menyatakan Tuhan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Lebih tinggi lagi kamu serukan Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami percaya, kami terima Kau Tuhan. Kami mau percaya, hanya Kau Tuhan yang setia. Kau satu-satunya Tuhan di hidupku. Kau Raja yang sembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja. Haleluya, pujilah nama-Mu, muliakan, sembah sebagai Raja. Oh Haleluya, Kau yang termulia, Kau yang termulia Tuhan. Kami percaya, kami mau percaya. Yesus, sebab aku mengetahui rancanganku, dan rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan untukmu.
sungguh percaya Tuhan, hanya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kekhawatiran kami. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada ketakutan kami Tuhan. Karena dengan sekecil apapun iman kami, tetapi itu yang memenangkan kami dalam nama-Mu Tuhan. Jadi Tuhan, saat ini Kau berikan kami kesempatan, Kau berikan lagi kami kesempatan untuk lebih mengenal Engkau, untuk merasakan hadirat-Mu, merasakan cinta-Mu Tuhan, lewat pesan-pesan-Mu kepada kami. Saat ini kami mau belajar tentang bagaimana kami untuk mempertahankan iman kami, untuk mempertahankan kami berada di dalam jalan-Mu. Dan saat ini setelah hadir hamba-Mu Ko Mario yang telah Kau utus bersama kami di sini untuk menyampaikan pesan-pesan cinta-Mu, kiranya Kau rapi dia Tuhan, Kau pakai dia dengan luar biasa, sehingga benar-benar apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Dan saat ini kami mau merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami agar kami dapat menerima dan memahami setiap pesan-pesan-Mu dan membantu kami mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Mario. Ko Shalom. Mario. Mau tanya dong, ini putus-putus atau penyelesaian putus-putus ya? Jelas nggak saya ngomong? Jelas. Jelas ya? Cuman saya terimanya nge-lag nih. Sebentar, saya ganti wifi ya. Sebentar. Oke. Cek, tes, masuk. Masuk. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, apa kabar? Baik, Mas. Luar biasa kok. Anyway, sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun ke-6 buat Lili Bisa. Ya. Honestly, nggak berasa banget ya. Kayaknya waktu itu baru diumumin digabung gitu. Big satu orang. Tiba-tiba udah 6 tahun. Oke, selamat ulang tahun. Semoga teman-teman semakin setia, saya percaya, semakin bertumbuh tentunya, dan semakin menghasilkan buah bagi pelayanan teman-teman. Kalau kita bicara konsistensi, di sini saya lihat banyak muka-muka, saya pilih kata-katanya yang wise nih ya, bukan muka-muka tua ya, maksudnya bukan senior teman-teman ya. Yang Muka-muka awet muda. Muka-muka awet muda yang sudah lama saya lihat. Ada Novi, ada Marta, Melinda. Tadi saya lihat juga ada Christine ya. Terus ada Hai Desi, Ketua Dekanat ya. Ayo lo harus
tampilkan yang terbaik ya. Kemudian ada event kita waktu itu pelayanan di TDWM ya, Bro ya. Terus ada Eko juga tadi yang main keyboard ya. Eko itu dari waktu zaman ini ya, Bro ya. Apa tuh yang acara sepak bola itu? Bukan sepak bola, maksudnya sport day ya. Iya, sport. Ada itu dia. Dan teman-teman yang lain ya, salam kenal semuanya. Jadi kalau mau bicara konsistensi, kalian sudah ada di komunitas yang tepat. Ya, karena di sini banyak senior-senior yang setia melayani Tuhan bersama-sama sepanjang saya tahu komunitas gitu ya. Kayaknya sampai sekarang masih tetap setia gitu, luar biasa. Di Andreas kita juga ada sih anyway, cuman ya bersyukur aja lah ya, yang penting ada, puji Tuhan gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara konsistensi, saya share screen sebentar ya. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan jelas. Yang saya mau bagi adalah ada 3 ya. Kenapa harus konsistensi? Kenapa sih kita harus konsisten? Yang kedua adalah saya mau ajak teman-teman kita belajar tentang apa itu konsisten, dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana sih supaya kita bisa tetap konsisten, teman-teman. Ya, pertama kita lihat di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Jadi ini kenapa saya bawa topik kenapa harus konsisten di awal. Jadi saya mau teman-teman kita sepakat dulu, kita nggak mungkin bisa lakukan segala sesuatu dengan maksimal kalau kita nggak tahu why-nya. Kenapa kita harus konsisten? Ya, nah, yang saya mau bagi ini nih, saya mau teman-teman jadikan ini landasan yang paling dasar. Ya, jadi kayak ibaratnya kalau mau bangun gedung itu, ya fondasi yang paling bawah gitu ya. Hitungan strukturnya harus benar. Nah, ini juga kita harus benar nih, jangan sampai kita salah. Apapun tujuan kita di bidang apapun yang kita mau, di pelayanan, kemudian di pekerjaan, di dunia usaha, di dunia investasi, di dalam keluarga, apapun itu yang teman-teman mau achieve, yang teman-teman mau capai, itu pasti harus punya tujuan di awal. Nah, tapi di atas itu semua, jadikan ini sebagai dasarnya, teman-teman. Ya, kita lihat di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Nah, teman-teman, di situ dikatakan teman-teman dan saya, kita adalah terang dan garam. Ya, Tuhan nggak bilang kamu akan menjadi garam atau kamu akan menjadi terang, tapi Tuhan katakan di situ adalah teman-teman dan saya, kita adalah garam, kita adalah terang. Ya, nah prinsipnya garam adalah dan terang itu sifatnya pasti, teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Ya, jadi contoh misalnya, ya garam nggak mungkin ada pengganti seperti gula misalnya. Ya, gula itu ada tiruannya atau ada penggantinya atau substitutnya. Ya, bisa gula itu nggak kurang manis atau kemanisan misalnya contoh. Nah, tapi berbeda dengan garam. Garam ya antara asin atau hambar. Nah, makanya di ayat ke-13 dikatakan garam kalau menjadi tawar tidak ada lagi gunanya selain dibuang atau diinjak orang. Ya, dan diinjak orang. Oke, nah di sini teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk kita lihat. Di sini Yesus ajarin ke kita, ke teman-teman dan saya, kita tidak boleh menjadi seseorang yang mengimani Tuhan dengan setengah-setengah. Nah, makanya tadi di awal saya sempat angkat nih beberapa nama teman-teman yang saya kenal udah lama, mereka tetap setia dan konsisten. Nah, teman-teman bisa belajar, bisa meneladani teman-teman yang senior di sini. Bagaimana sih mereka bisa tetap memupuk cinta kasih mereka kepada Tuhan terus-menerus. Ya, jadi nggak setengah-setengah, teman-teman. Saya yakin, misalnya contoh, Marta.
belasan tahun melayani Tuhan, nggak mungkin semuanya pelangi di belakangnya, nggak mungkin selalu. Pasti ada hujan, ada banjir, ada deras, ada semuanya ada. Ya naik turun itu pasti ada. Melinda juga sama. Semua teman-teman di sini ngalami. Nah, tapi bagaimana kita bisa tetap konsisten, teman-teman di sini bisa tetap konsisten, maju, melangkah, bahkan bertumbuh, teman-teman. Jadi nggak boleh setengah-setengah di situ. Karena apa ya? Karena Tuhan mau kita jadi terang dan garam, teman-teman. Nah, kita harus jadi idealis. Nah, tapi kadang ada yang bilang gini, idealis identik dengan istilahnya kayak fanatik, contohnya misalnya. Apakah baik jika kita menjadi seorang yang idealis? Idealis itu nggak diartikan menjadi seorang fanatik, teman-teman. Tetapi menjadi orang yang konsisten melaksanakan ajaran imannya dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah konsisten, teman-teman. Jadi pada saat kita konsisten menjalankan perintah Tuhan ini, yaitu apa? Teman-teman, dimanapun kita ditempatkan, jadilah terang dan garam. Goals apapun yang kita mau, punya rumah, jadi WL, jadi ketua PD, ya mungkin teman-teman di sini ada yang punya impian jadi ketua PD, ya konsisten teman-teman. Pupuk imanmu, ya. Terus kemudian belajarlah untuk lebih mengenal ajaran Tuhan, misalnya gitu ya. Terus konsisten lakukan, ya apapun itu. Teman-teman, ya. Nah, dimanapun kita berada harus menjadi terang dan garam Kristus bagi sesama. Ya, nah jadi ini adalah tujuan yang paling dasar supaya teman-teman kenapa kita harus konsisten di dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan mau dimanapun teman-teman dan saya berada, kita harus menjadi terang dan garam Kristus bagi sesama dan keluarga apalagi. Ya, teman-teman. Nah, terus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang bagian kedua kita akan bahas tentang apa sih itu konsisten, teman-teman. Saya ambil dari KBBI. Konsisten itu artinya adalah tetap, tidak berubah, taat, selaras, sesuai. Ya, setia di situ. Tetap, tidak berubah, taat, selaras, sesuai. Artinya punya tujuan apa, tentukan di situ, terus konsisten, lakukan step by step. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa step by step. Ya, contoh misalnya, membangun keluarga atau dengan pacar. Teman-teman di sini yang punya pacar, yang masih pacaran, yang belum nikah, misalnya contoh. Kasih bunga, ingat tanggal ulang tahun, ingat tanggal ulang tahun orang tuanya, itu bagus, tapi nggak cukup. Ya, nggak cukup untuk membuat pacarnya kita jatuh cinta dengan kita sepenuhnya. Tapi butuh konsistensi untuk terus mencintai dia terus-menerus. Dengan apa? Dengan tindakan. Ya, misalnya, ya sekali nggak bohong, konsisten, nggak pernah bohong sama dia. Ngomong apa adanya. Kalau salah, minta maaf, misalnya contoh. Terus kalau teman-teman lagi di satu tempat, misalnya sama pacar, atau sama istri, atau sama suami, misalnya, kalian ambil minum, ya tanpa dia minta, teman-teman inisiatif ambilin minum, bawanya 2, kasih ke dia, misalnya. Nah, itu bentuk hal kecil konsistensi untuk mencintai. Ya, bukan instan, bukan kasih bunga, besok kasih bunga, 3 hari lagi kasih hadiah, 4 hari lagi kasih apa, enggak, tapi bukan begitu caranya. Ya, nah kemudian kedua, dengan anak, istri atau suami, ini pun juga sama, butuh konsistensi teman-teman. Misalnya contoh, anak saya usianya 2,5 tahun, anak cewek, dia dekat banget sama maminya, ya, tapi sampai satu titik dia bisa peluk saya. Kemudian dia bisa ngomong, "Daddy, I love you," dibilang begitu. Ya, kenapa ya? Saya pandemik ini saya bersyukur juga sih, jadi punya waktu lebih buat anak gitu ya. Karena sehari-hari kan kebanyakan di rumah. Jadi saya ketika dia bikin salah saya panggil, kemudian saya kasih tahu, ya. Dan saya bersyukur sih kalau dia bikin salah gitu ya, terus saya bilang, namanya Abigail. Abigail, sini, Daddy mau ngomong, gitu ya. Dia datang, teman-teman. Ya. Padahal dia tahu setiap kali saya ngomong gitu, pasti saya nasehatin, teman-teman. Nah, terus kemudian kalau dia nakal benar-benar keterlaluan, misalnya dia buang apa, terus pokoknya nggak layak lah gitu ya, benar-benar ekstrim gitu nakalnya gitu ya. Saya panggil terus tangannya saya sentil, dan dia selalu kasih tangannya. Sini tangannya, dia kasih langsung dua-duanya gitu ya. Padahal saya tahu itu dia sakit tuh pas itu. Nah, tapi habis itu saya minta maaf sama dia. Saya bilang, "Ebi, Daddy, saya sorry. Tapi Ebi nggak boleh begitu lagi." Nah, itu saya lakukan terus-menerus dengan konsisten, teman-teman. Walaupun saya lagi mumet, saya lagi capek, saya lagi banyak pikiran, apapun, saya tetap berusaha untuk nggak bawa masalah saya, dan saya lampiaskan ke dia. Nah, itu contoh misalnya. Bangun relasi dengan anak,
dengan istri atau dengan suami itu harus konsisten juga. Ya step by step, nggak bisa instan. Nggak bisa langsung tiba-tiba saya bilang, Ebi kamu nggak boleh gitu. Terus akhirnya saya lakukan kekerasan atau saya ngomong yang nggak layak misalnya. Itu nggak akan berubah dia. Karena saya pengennya instan nih misalnya gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Terus misalnya juga, saya pengen dia gosok gigi, misalnya contoh gosok gigi, kan gini, saya nggak tahu sih rasanya pasta gigi anak-anak tuh saya nggak tahu, saya belum pernah nyobain. Tapi setiap kali dia gosok gigi itu diemut teman-teman. Jadi masuk mulut dia kayak ngemut permen, pas keluar udah habis, udah nggak ada ininya nih. Nah jadi waktu itu satu waktu setiap hari begitu, satu waktu saya pegangin. Enggak, sini Dedi kasih contoh dulu, saya bilang. Dedi kasih contoh dulu. Itu teman-teman gosok gigi 45 menit dong, udah kayak mau isi PD saya teman-teman. Itu dia nggak mau mati-matian, dia pengen karena dia pengen ngemut kan gitu kan. Tapi waktu itu ya saya nggak mau, saya harus struggling, saya bilang nggak bisa. Saya tahu udah malam lah waktu itu ya. Cuman kalau begitu terus dia nggak akan tahu kalau gosok gigi itu bukan begitu gitu. Fungsinya pasta gigi itu bukan untuk diemut tapi untuk diolesin di gigi baru digosokkan gitu kan kira-kira. Nah puji Tuhan teman-teman, walaupun makan waktu 45 menit itu akhirnya saya berhasil ngolesin dia dulu, terus saya ajarin. Udah baru dia pegang gitu. Saya cuman butuh 3 detik buat ngolesin di mulutnya doang. Itu sampai 45 menit dia lari-lari keluar, nggak mau mati-matian terus diangkat lagi gitu ya. Pokoknya sampai nangis-nangis teriak-teriak. Ya, pokoknya heboh banget tuh waktu itu. Nah, dan puji Tuhan, besok walaupun tetap dimut ya anyway, tapi dia begini teman-teman. Dia gosok terus dimut habis itu. Nah, jadi butuh proses teman-teman. Kalau saya nggak mau ribet, kalau istri saya nggak mau ribet misalnya gitu ya, ya udah dia akan mungkin saya takutnya teman-teman, dia akan punya habit sampai gede itu pasta gigi diemut teman-teman. Nah gitu, jadi kira-kira butuh proses, butuh konsisten. Kita nggak bisa semuanya serba instan teman-teman. Ya terus apalagi misalnya contoh, pergi ke gym, ya saya ngalamin. Teman-teman yang nge-gym gitu ya, lihat kan role model misalnya. Kalau saya cowok ada Koverdi, ada Jimmy gitu ya misalnya, badannya bagus gitu. Saya ke gym, ya pulang nge-gym ngaca, belum ada perubahan. Ya 3 hari lagi saya nge-gym, gitu ya, lihat kaca lagi, tetap nggak ada perubahan. Minggu depan saya nge-gym lagi, ngelihat kaca lagi, tetap nggak ada perubahan teman-teman. Nah, bedanya saya apa sama Jimmy dan Koverdi? Mereka konsisten. Ya, saya nge-gym kalau pas saya lagi ada waktu atau pas saya lagi mood. Bukan mungkin. Koverdi itu seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Karena kita satu tempat gym, saya sering banget ketemu Koverdi. Setiap saya nge-gym 80-90% ketemu Koverdi. Jamie juga sama, bahkan Jamie lebih ekstrim. Dia tiap malam nge-gym katanya pulang kerja. Nggak heran kan badannya six pack, kalau teman-teman pernah lihat di Instagramnya Jimmy itu dia pas lagi buka baju kan badannya kotak-kotak gitu kan. Nah pergi gym itu butuh konsistensi teman-teman. Nanti saya jelasin abis ini ya, konsistensi sama intensity ya, nanti kita lihat bedanya apa. Nah pergi ke gym pun juga sama, kita harus punya takaran yang jelas kita mau achieve-nya apa teman-teman. Ya nggak bisa saya ke gym udah cuman saya rutin teman-teman nge-gym, rutin bayar iuran bulanan ya gitu ya. Saya nge-gym itu paling sebulan 2 kali sekali, kadang 2 bulan sekali gitu. Pas saya lagi moodnya bagus nih, bisa seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, tapi 2 minggu doang. Habis itu 2 bulan lagi baru nge-gym gitu kan. Nah, nggak konsisten teman-teman. Gimana saya mau punya hasil yang maksimal? Nah, diet. Nah, ini Novi nih bisa sharing nih. Teman-teman, saya sejak merit 2013 itu berat badan saya pas merit itu 73 ya. Sebelum merit di angka 60-an saya berat badan. Tinggi saya 169. Ideal ya. Pas merit 73, kemudian setelah merit 2013 sampai kemarin 2020 itu kalau di dunia saham dan investasi saya selalu menyentuh all time high teman-teman. All time high berat badan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan puncaknya all time high saya adalah setelah saya kena COVID. Agustus tahun kemarin saya kena COVID, bulan Agustus, sebulan penuh saya karantina mandiri.
sebelum karantina, anyway, berat badan saya 86, itu sudah all time high-nya saya. Ya, waktu itu 86. Jadi sebelum pandemik mulai, bulan Maret, sebelum Maret 2020, tuh saya di 80 sampai 82. Nah, sejak pandemik, Maret sampai ke Juli, ya Juli, Agustus awal sebelum saya kena COVID, tuh naik terus tuh. 82 sampai 86 pokoknya berat saya. Nah, 86, kemudian COVID selesai, sebulan nih, saya sebulan di sini. Ini tempat saya karantina nih, teman-teman, lantai 2 nih, ya, lantai 2. Selesai COVID, saya negatif, berat saya 89 dong, teman-teman. Itu puncak berat badan saya. Nah, selama dari saya married sampai kemarin gitu ya, saya sering banget lakukan yang namanya diet. Ya, mulai dari nggak makan pagi, ternyata salah ya. Kemudian mulai dari diet keto, diet apalagi tuh OCD ya, yang si Deddy Corbuzier punya, kemudian diet karbo, kemudian puasa Esther, 3 hari nggak makan nggak minum gitu ya, kemudian puasa apapun deh saya lakukan, tapi nggak ada hasil, teman-teman. Kenapa? Kuncinya satu, saya nggak konsisten. Nah, ini yang nanti saya jelasin habis ini. Intensity sama konsistensi, it's different. Ya, nanti saya jelasin. Nah, kemudian Januari, tanggal 1 Januari 2021 kemarin, saya ambil satu resolusi. Ya, anyway itu resolusi dari tahun ke tahun hampir begitu terus ya resolusinya. Tapi tahun ini saya lakukan. Ya, 1 Januari saya lakukan program diet sampai 3 bulan. Maret tanggal 31. Sekarang berat saya 77, teman-teman. Saya turun dari 88,7 ke 77 sekarang. Ya, berat saya 77, 78. Jadi saya turun sekitar 11 kilo dalam waktu 3 bulan kemarin. Dan sampai sekarang, karena saya konsisten 3 bulan, akhirnya saya punya habit baru di sini. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, belum Juni ya, Mei, April, Mei, sampai sekarang, pola makan saya masih mirip-mirip waktu saya diet. Ya, jadi saya bisa jaga nih, beratnya sekarang selalu 77, 78. Ya, anyway di bawah 78 sekarang. Nah, jadi butuh yang namanya konsistensi, teman-teman. Ya, kemudian, nabung, misalnya investasi atau ada yang namanya compounding interest. Ya, keajaiban dunia ke-8 tuh kata Einstein. Jadi kalau misalnya daripada kita nabung 100 juta sekali doang, mendingan kita nabung 1 juta seumur hidup. Nah, kira-kira gitu. Ya, prinsip nabung. Jadi butuh konsisten. Nggak bisa pas kita lagi mau nabung, kita nabung. Pas kita lagi butuh duit, kita ambil. Nah, itu juga nggak bisa tuh. Intinya adalah, teman-teman, bukan nggak bisa. Bisa, itu duit-duit teman-teman kan, bebas. Tapi hasilnya itu nggak akan Mario tadi sempat keputus ya. Oke. Tadi sampai compounding interest. Oke. Ya. Udah masuk ya? Oke, Udah masuk. Baru masuk. Pantesan tadi kok pas lagi ngomong semuanya pada ngeliatin kamera gitu, kayak ada satu yang aneh gitu ya. Oke. Nah, sama nabung atau investasi, compounding interest. Kita daripada nabung 100 juta sekali, mendingan 1 juta seumur hidup. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah yang kita mau bahas di sini sore hari ini adalah kita mau konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dalam segala hal. Membangun keluarga, kita pengen hasil yang maksimal. Hubungan relasi dengan anak, istri, suami, orang tua, kita pengen hasil yang maksimal. Relasi dengan Tuhan, kita pengen maksimal cinta kita dengan Tuhan. Pergi ke gym, diet, nabung, investasi, kita pengen hasil yang maksimal. Nah, makanya butuh yang namanya konsistensi. Terus selanjutnya juga bangun bisnis misalnya. Bangun bisnis pun juga sama, teman-teman. Butuh yang namanya konsistensi, kesabaran. Kita harus belajar. Ya, bagaimana, makanya ada yang bilang gitu, saya pernah ketemu sama satu pengusaha, namanya Om Hendra. Rumahnya di
Jakarta Barat, itu rumahnya gede banget, dijaga sama TNI rumahnya dia tuh. Nah, si Om itu pernah kasih saya masukan, dia bilang gini, Bar, kamu kalau mau bisnis, kamu harus bisa semua, dia bilang. Ya, bisa desain, bisa accounting, bisa marketing apalagi, kemudian operasional juga kamu harus kuasai, pokoknya semuanya harus bisa. Jadi misalnya mulai dari nol kan, konsisten ya, mulai dari nol misalnya kita bikin desain flyer sendiri, kan mau hire orang pasti mahal misalnya gitu. Terus kita bikin laporan keuangan sendiri, mungkin ya nggak sejago accounting profesional mungkin, kalau jurusan kita kebetulan bukan accounting misalnya gitu ya. Terus misalnya kita bikin digital marketingnya sendiri, gitu. Semuanya kita harus bisa prinsipnya. Nah, itu semua butuh konsistensi, teman-teman. Enggak semudah membalikan telapak tangan. Semuanya butuh proses. Ya, kemudian bangun karir juga sama. Nggak bisa tiba-tiba teman-teman bilang, saya lulusan UI, S1, S2 saya misalnya di ITB, S3 saya di mana, you name it deh, kampus-kampus hebat misalnya. Terus masuk kerja tiba-tiba mau langsung direktur. Nggak bisa, teman-teman. Semuanya butuh proses dari bawah. Mulai minimal deh, misalnya ada yang lihat, ini hebat nih orang ini. Terus nggak mulai dari bawah-bawah banget misalnya, langsung jadi supervisor. Misalnya contoh, itu juga butuh konsisten kan? Nggak bisa teman-teman, apalagi langsung belum ada pengalaman, tiba-tiba mulainya langsung di tengah atau di atas. Nah itu, lihat tuh fondasinya udah kuat belum. Nah, butuh yang namanya konsisten dalam segala hal, teman-teman. Sekolah, kuliah, belajar juga sama. Satu banding, mungkin seangkatan adalah mungkin ya 1-2 orang yang katanya nggak pernah belajar, tapi nilainya selalu kalau nggak 9, 9,5. Itu emang temen yang buat saya ngeselin. Ya. Dia nggak pernah belajar, tapi dia nilainya selalu bagus. Itu mungkin satu angkatan mungkin 1-2 orang doang. Tapi teman-teman lihat, ternyata dia setiap kali guru jelasin, dia nyimak loh, dan dia nyatet loh. Nah gitu, butuh konsisten juga kan. Yang lain pada belajar, yang lain pada main-main, main handphone, mungkin zaman sekarang ngobrol sana, ngobrol sini, madol gitu ya, cabut pas kelas. Dia nyatet dan nyimak, teman-teman. Karena dia konsisten lakukan itu terus-menerus setiap hari, pada saat ujian, hasilnya apa? Ya, dia less effort, teman-teman, karena dia sudah lakukan itu setiap hari dia lakukan. Nah itu, jadi konsistensi itu akan membuahkan hasil yang maksimal, believe me. Nah kemudian kita lihat, konsisten itu nggak bisa teman-teman ukur dalam waktu yang pendek. Nggak ada yang instan. Ya, even mie instan aja butuh proses. Tetapi untuk waktu yang panjang, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Lebih berdampak dalam hidup kita. Ya, jadi teman-teman nih, yang sekarang baru mulai aktif di PD, yang baru jadi tim, ya teman-teman, jangan lihat dalam waktu yang pendek, tapi lihat jangka waktu yang panjang. Lihat apa dampak teman-teman melayani Tuhan, setia kepada perintah Tuhan untuk masa depan teman-teman. Pola pikir, cara melihat masalah, itu akan berbeda. Believe me, it's different, teman-teman. Ya, jadi bukan untuk habis ini ikut retret, besok, loh, kok masalahnya ada begini lagi sih? Enggak bisa, teman-teman. Masalah tetap harus ada. Makanya lihat di retret hidup baru dalam Roh Kudus. Sesi ke-7 yang terakhir ditutup dengan apa? Judulnya. Diubah seperti Kristus. Nah, kalau teman-teman yang udah ikut, diubah seperti Kristus itu prosesnya berapa lama? Seumur hidup, teman-teman. Long term, enggak short term. Ya, nah, jadi lihatlah segala sesuatu yang teman-teman lakukan bukan untuk saat ini, bukan untuk besok, bukan untuk minggu depan, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ya, segala sesuatu yang baik kalau kita lakukan terus-menerus dengan konsisten, itu akan membuahkan hasil yang jauh lebih besar dan lebih maksimal. Ya, nah kemudian ini yang tadi saya bilang, jangan fokus dengan intensity atau jumlah, tapi fokuslah dengan konsistensi. Maksudnya apa, teman-teman? Contoh, ya misalnya. Oke, misalnya ya. Teman-teman ke dokter gigi nih, ya. Daripada teman-teman ke dokter gigi setahun 12 kali, which is sebulan sekali,
ya, tapi sehari-hari nggak pernah gosok gigi sama sekali, jadi cuma ke dokter gigi nih sebulan sekali atau 2 bulan sekali misalnya, ya kita ke dokter gigi kan idealnya kan setahun 2 kali kali ya, per 6 bulan kan kalau ke dokter gigi. Kalau saya biasanya setahun sekali sih, bersihin karang gigi dan sebagainya. Nah, tapi nggak pernah gosok gigi sama sekali teman-teman. Hasilnya apa? Gigi kita akan nggak bagus. Nah, daripada ke dokter gigi setahun 12 kali, mendingan sehari 2 kali, luangin waktu buat gosok gigi kan. Sekali gosok gigi, berapa lama sih teman-teman? Paling 2-3 menit. Betul nggak? Nah, lakukan sehari 2 kali gosok gigi, setiap hari dengan konsisten, gigi kita akan jauh lebih maksimal hasilnya daripada kita fokusnya ke sesuatu yang intensity tadi. Ya, yang tadi misalnya contoh. Sekali ngejimnya sebulan sekali, tapi sekali ngejim misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam misalnya. Bahkan seharian penuh, khusus minggu liburan misalnya. Dari pagi, siang break, terus siang ngejim lagi, sore ngejim lagi. Daripada begitu, mendingan ke gym setiap hari 20 menit aja cukup misalnya. Nah itu, ya bedanya intensity dengan konsistensi. Sama halnya dengan berdoa teman-teman. Kalau kita lagi ada masalah, baru kita berdoa, nah itu masalah akan datang teman-teman. Tapi berdoalah sebelum masalah itu datang. Berdoalah terus-menerus, berharap pada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman. Ketika masalah datang, kita jauh lebih kuat. Nah, konsisten sama intensity sama konsistensi. Bedanya di situ. Ya, jadi lakukan segala sesuatu itu terus-menerus. Walaupun porsinya kecil, baca buku juga sama. Baca buku setiap hari, teman-teman lihat deh Findes. Findes tahu kan ya? Findes, siapa yang nggak tahu Findes? Sampai gereja sebelah juga tahu semua mau Findes. Findes itu teman-teman, kalau teman-teman yang tahu kenal Findes sudah lama, kualitas dia bawa firman dulu dan sekarang itu beda jauh. Kenapa? Karena dia rajin belajar. Dia passion dengan melayani, dia passion untuk berbagi ilmu, dan Findes pernah ngomong, dia bilang, dia berusaha di dalam hidupnya untuk nggak bawain khotbah yang sama diulang. Nah, coba bayangin tuh. Gimana dia nggak harus isi diri dia terus supaya dia bisa terus berbagi sesuatu yang baru kan? Berarti kan? Nah, itu dia lakukan dengan konsisten, teman-teman. Kalau saya belajar yang ekstrimnya paling pas FKPP, FKPM ngadain gitu ya. Itu pun juga kan di absen, jadi saya belajar gitu. Terus misalnya pas mau bawa firman, seminggu sebelum misalnya atau 2-3 hari sebelum saya belajar gitu misalnya. Nah, beda dengan Findes, teman-teman. Dia konsisten lakukan itu terus dan lihat hasilnya sekarang. Dia bisa dibilang sebagai Om Agus Handoyo. Dia penerusnya Om Agus Handoyo. Ensiklopedia rohani berjalan, teman-teman. Gitu. Ya, ada hasilnya tuh maksimal, teman-teman. Jadi konsisten sama intensity itu different. Ya. Oke, nah sekarang yang bagian terakhir. Bagaimana caranya supaya teman-teman dan saya kita bisa konsisten? Pertama adalah stick to the goals, ya. Tetap pada tujuan teman-teman. Punya clear why. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi di awal. Alasan di awal yang tadi kita belajar sama-sama, teman-teman, kita semua diminta Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Karena Tuhan sudah tetapkan dari awal, kalau kita adalah terang dan garam. Kuncinya itu. Nah, ketika kita tahu itu, akhirnya apa? Kita akan melakukan segala sesuatu, bukan seperti untuk manusia kan? Kita lagi di tempat kerja, ya jangan makan teman, jangan makan jam kerja, jangan nipu sana nipu sini pas bisnis misalnya, karena kita tahu apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, tetapi kita juga harus punya tujuan yang jelas, clear why. Misalnya contoh, tadi teman-teman misalnya, oke, kayaknya gua tahun depan harus sudah nikah nih misalnya. Jangan. Kita gini, misalnya dapat pacar.
Oke, sekarang usia gue udah lulus sekolah nih, gue udah lulus kuliah, sudah mulai kerja udah 2 tahun, naik jabatan belum? Oke, berarti tahun depan misalnya mau naik jabatan. Umur 27 mau nikah misalnya gitu ya. Nah, kan tahu nih apa yang teman-teman mau tuju misalnya. Nah, nikah itu butuh biaya, butuh stability, butuh yang namanya pasangan ya tentunya gitu ya, apalagi kalau yang belum punya pasangan. Nah, lihat nih, kalau mau punya pasangan harus apa? Merubah diri misalnya. Apa yang harus diperbaiki? Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pasangan hidup misalnya contoh dan seterusnya. Nah, terus kerjaan juga, oke Tuhan, minimal maksimal tahun depan saya harus naik level. Ini Tuhan, ada level yang saya mau achieve dan kebetulan lagi ada posisi. Nah, lakukan tuh apa yang harus dilakukan untuk capai posisi tadi misalnya. Ya, step by step di break jadi small goals, teman-teman. Nah, tapi punya tujuan yang jelas supaya hidupnya tuh nggak ngalir, teman-teman. Nggak cuma sekedar ngalir. Terserah deh Tuhan mau bawa gua kemana. Nah, padahal Tuhan kasih kita akal budi, teman-teman. Tuhan kasih kita free will. Kita bisa punya impian sebesar-besarnya, kita bisa punya impian seliar-liarnya mungkin, tapi kan tetap kehendak Tuhan yang terjadi kan. Nah, makanya andalkan Tuhan selalu nih. Ingat tadi di awal. Selama tujuan kita bisa menjadikan kita terang dan garam dunia, dan kita andalkan Tuhan, pasti ada sukacita di situ. Dan Tuhan akan tambahkan segala sesuatu yang kurang. Nah, tapi punya tujuan yang jelas dulu nih, harus clear. Supaya enggak mencong kanan, mencong kiri. Enggak cuma sekedar ngalir. Air itu kalau ngalir dari atas ke bawah. Kalau kita hidup cuma sekedar ngalir, enggak punya tujuan yang jelas, enggak punya satu, mungkin kalau bahasa dunia itu satu ambisi, teman-teman. Kita akan ke bawah, teman-teman, kayak air ngalir tadi. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita bisa tetap konsisten. Tujuannya udah jelas, fondasinya kita udah tahu kita harus ngapain, ya kita harus jadi terang dan garam dunia. Nah, yang bagian kedua adalah bangun environment yang tepat, bangun kondisi dan lingkungan yang tepat. Kita butuh ibaratnya kayak sparring partner. Ya, bisa suami, bisa istri, bisa teman komunitas, bisa pendamping rohani, bisa partner bisnis, bisa orang tua, mungkin coach, mungkin mentor dan sebagainya. Kita butuh itu, teman-teman. Ya. Tadi saya ada sharing soal diet. Teman-teman tahu puluhan jenis diet, mungkin bukan jenis lah ya, puluhan diet yang saya lakukan di waktu yang berbeda misalnya ya. Itu nggak pernah ada yang berhasil. Kenapa? Karena saya nggak punya sparring partner. Ternyata kemarin 1 Januari saya punya teman yang kita sama-sama jalan bareng. Jadi seminggu sekali itu kita ada evaluasi. Jadi kita ada alat buat alat ukurnya, ya bisa ukur ibaratnya kayak kadar lemaknya berapa persen gitu ya. Terus visceral fat-nya berapa, ya kalau teman-teman tahu ya, berat badan berapa, terus lingkar pinggang berapa, semuanya kita ukur. Jadi ada takarannya nih, takaran yang jelas. Dan seminggu sekali kita ketemu. Kita seminggu sekali ketemu, waktu itu pernah lah ada 2 minggu sekali gitu ya. Dan kita evaluasi bareng. Dan hasilnya maksimal, teman-teman. Jadi nggak jalan sendirian gitu, teman-teman. Ya, jadi bangun kondisi atau lingkungan yang tepat. Sama ibaratnya kayak teman-teman misalnya mau belajar atau mau berdoa deh misalnya. Mau berdoa tapi di ruang tamu. Orang tua lagi nonton sinetron yang kebetulan kita suka juga, atau misalnya lagi sama cici atau kakak atau koko misalnya yang lagi nonton film Korea yang kita nonton juga misalnya gitu ya. Terus kita mau doa. Gimana kita bisa berdoa dengan maksimal kalau lingkungan sekitarnya kita itu nggak mendukung kita untuk berdoa. Sama halnya dengan belajar. Buat belajar, maka ada istilah gini, teman-teman. Ciptakan suasana belajar yang baik, supaya bisa belajar dengan maksimal. Ciptakan suasana doa yang baik, supaya kita bisa berdoa dengan maksimal. Nah, untuk kita bisa konsisten akan segala sesuatu, juga kita harus ciptakan lingkungan yang tepat. Lingkungan yang bisa mendukung kita untuk mencapai tujuan kita. Ya, nah kalau teman-teman mau level imannya bertumbuh, iya punyalah komunitas, konsisten di sana teman-teman.
percayalah pasti akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, work hard without consistency, it will fail. Ya, jadi kerja keras tanpa konsisten itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ya, sama seperti tadi saya kasih contoh. Daripada teman-teman nge-gym sebulan sekali nge-gym 9 jam, mendingan setiap hari teman-teman nge-gym, tapi sekali nge-gym mungkin cuma 20 menit. Ya, work hard without consistency will fail. Amin teman-teman. Oke. Amin. Oh, saya masih ada waktu ya. Itu aja dari saya. Mungkin kalau mau dilanjutkan boleh, atau kalau ada pertanyaan silakan. Nah, Thank you, teman-teman, teman-teman. mungkin ada yang mau tanya ke Mario? Si Mario udah siap loh buat ditanya loh teman-teman. Kasian kalau nggak ada yang nanya. Mungkin ada yang belum ngerti tadi, atau ada yang nggak tahu tadi bawainnya tentang apa. Jangan-jangan nih. Gimana teman-teman? Jadi udah jelas semua ya? Oke. Kalau gitu, thank you Mario buat firmannya yang begitu luar biasa. Kita sekarang jadi tahu gimana caranya untuk mempertahankan konsistensi. Jadi yang namanya konsistensi itu nggak boleh sebentar-sebentar ya, harus berkelanjutan. Aku mau nanya. Benar nggak, Mario? Oh, ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya. Ini malah ngeledek. Siapa tadi yang mau nanya? Mohon maaf, kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis. Tadi kita mau koordinasi sesuatu. Sorry. Oh, oke. Jadi yang namanya konsisten itu benar juga sih, teman-teman. Jadi dulu kayak tadi si Mario bilang kalau soal diet, iya dulu saya berhasil diet tapi nggak konsisten, teman-teman. Jadi saya naik lagi berat badannya, teman-teman. Itu salah satu contoh konsisten, benar. Saya diingetin. Terus ini yang senyum-senyum ya, sudah melihat kenaikan berat badan saya lagi berarti. Yang lain mungkin ada yang mau tanya, nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, kita mau lanjut ke acara selanjutnya. Thank you Mario buat firman yang begitu luar biasa. Sekarang kita mau ke acara mana ini sih? Mana sih ini? Vicky? Vicky, halo? Nggak ada suaranya, Vicky. Iya, Ci. Habis ini kita acara apa, Vicky? Acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua tim. Sekarang Karena semua tim kita tadi ulang udah ada tahun. kue ya, guys. Coba tolong kuenya diangkat. Kita mau Karena kita nyalain ulang lilin tahun, kita sama-sama. mau nyanyi. Coba mungkin nih, Vicky, mungkin ada tim yang nggak tahu kali kita ulang tahun keberapa. Coba tanya Bapak Wendy di sana. Gimana Kak Wendy? Sini Kak Wendy sebelah aku. Kak Mana Wendy. coba Wendy disuruh ke sebelah kamu, Vicky. Nah, Wendy. Nah, tadi katanya mau ada pantun. Wendy kasih pantun dulu deh sambil teman-teman kita siapin lilin dan kuenya. Wendy, mana pantun? Kok Wendy Bentar, hilang Ci, lagi? kita ambil contekan dulu. Oh, jadi teman-teman, biasanya kalau di PD offline itu kita ada raja dan ratu pantun, teman-teman. Pantun. Tapi ini ratu pantunnya lagi agak malu-malu, jadi biar raja pantunnya aja yang maju. Gimana Wendy? Pantunnya ini sudah dipersiapkan 100 tahun lamanya ya teman-teman. Jadi mohon ketawa walaupun nggak lucu. Oke, gimana Wendy? Iya, pantunnya. Pantunnya gimana? Cakep. Belum ya, belum. Wendy, ya. Wendy. Iya, pantunnya. Gimana pantunnya? Bertumbuh bersama melayani Tuhan. Cakep. Teman-teman buka dong mic-nya.
Udah lama Wendy nggak Cakep, dibilang cakep cakep, gitu. Teringat, Ulang. Gimana ingat Wendy? kenangan, teringat kenangan sampai baru. Cakep. cakep. Hari ini spesial teman. Cakep lagi. Buka bersama lembaran baru. Mantap. Oke, ini Ratu Pantun kayaknya Udah. ada Ratu Pantun mau ngomong nggak Ratu Keren kok. Pantun? Oh enggak. Jadi kali ini Ratu Pantun mengaku kalah ya dari Raja Pantun ya. Oke, mungkin teman-teman udah banyak banget yang kita laluin. Maksudnya 6 tahun itu mungkin masih, kalau anak-anak masih anak-anak ya. Cuman kalau buat kita pribadi, dari yang individunya nggak saling mengenal teman-teman, dari yang awalnya kita masih asing satu sama lain, awalnya yang kita masih suka ribut satu sama lain, bener nggak teman-teman? Bener nggak, Kak Bram? Mic-nya dinyalain dong guys. Ya. Jadi nggak kayak ngomong sendiri nih gua sama Piki. Benar. Katanya Kak Bram bener, Ci. Soalnya Kak Bram banyak ribut. Iya, ingat nggak dulu nih ya yang waktu tahun-tahun pertama itu kita foto kayak Backstreet Boys, inget nggak Bram? Jadi kita fotonya tuh di tangga teman-teman. Dari situlah tercetus PD Bisa. Bener nggak guys? Terus dari yang awalnya kita nggak bersatu sama Vicky loh, Vicky dulu mungkin Vicky baru ya, jadi Vicky bingung ya. Kalau dulu tuh kita banyak berantemnya Vicky. Iya, Ci. Kalau sekarang sih kita Berantemnya gimana, Ci? Berantemnya gimana? ya begitu, sebel-sebelan, iri-irian. Bener nggak Ci Marta? Ci, lilinnya udah tipis nih, Ci. Lilinnya udah kecil. Udah tipis nih. Sekarang sambil kita nyanyi happy birthday ini, mohon maaf ya teman-teman karena gua mengalah dengan kalian semua, lilin gua Maria. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Dari tim Pikian. Ayo teman-teman tim, boleh dinyalain lilinnya? Boleh dinyalain. Udah nyala. Keburu lengannya lilin. Astagfirullah ya Ustaz. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Gak apa-apa. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu Selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur sebab Tuhan pimpin langkahmu padamu saja bisa selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalian semuanya pegang lilinnya karena lilinnya udah makin tipis kan. Makin kecil tipis nih lilinnya nih. Lilinnya udah tipis banget. Oke, mohon maaf ya lilin-lilinnya Ayo tiup lilinnya ya. Tiup lilinnya ya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. 1, 2, 3. Happy dan dari Linda yang udah jadi peserta ya. Oke, Kasihan tuh Cinavi itu. Ini banyak sinyalnya emang kurang. Iya, ini
daya apa lagi Cinovi jadi bingung tadi udah nyampe mana ngomongnya. Oke teman-teman, sekarang kalau tadi gue ulang lagi aja deh. Jadi kalau misalnya tadi kita udah lihat video dari para pendamping dan Tante Linda, mana Tante Linda? Yang udah jadi tante-tante, tapi kita seumuran ya Lin, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah. Terus teman-teman, sekarang kita ada ucapan ulang tahun dari mantan-mantan tim kita yang dulu. Kemana mereka ya, mungkin mereka ada alasan mereka tersendiri. Yuk Evan, kita lihat yuk. Iya, kok Evan? Kok Evan masih tiup lilin ya? Iya, kok Evan masih makan kuenya, Ci. Bukan tadi lilinnya udah tipis, netes ke Lilinnya kulit. udah habis dimakan. Nggak apa-apa deh, Netes ke besok kulitnya. bikinin lagi kuenya. Lilinnya Besok udah habis. bikinin lagi. Lilinnya dimakan. Oke, makanlah lilinnya. Selamat datang buat ada Tante Tres, ada Silvi. Selamat datang Silvi. Mana tadi Silvi? Halo Novi, teman-teman semua. Halo sayang, kangen deh. Oke, Iya. yuk kita lihat yuk. Evan udah siap? Ayo. Oke. Gimana ya? Lagi mikirin kue. Evan masih mikirin kue teman-teman. Mohon maaf ya, bentar ya. Yuk, udah. Lagunya. Shalom sahabat-sahabat PD Bisa. Saya Jamie ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk PD OMPKK Bisa Paroki Satora. 6 tahun yang lalu persekutuan doa ini dibentuk, persekutuan doa ini bersatu, semua karena besar kerinduan dari seluruh tim pelayanan PD OMPKK Satora dan PD BIK, yaitu Brotherhood in God yang berada di kawasan Permata Buana. Mereka bersatu hati membawa seluruh kerinduan mereka, bersama-sama berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan mereka sehingga persekutuan doa ini terus berjalan hingga sampai saat ini. Mereka rindu untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak muda yang berada di kawasan Paroki Satora. Oleh karena itu doa dan harapan saya di ulang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang agar PD OMPKK Bisa ini terus menjadi terang dan saluran berkat bagi banyak orang, membawa setiap anak-anak muda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sehingga hidupnya diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya ucapkan profisiat untuk seluruh tim pelayanan PD OMPKK Bisa, terus setia dan semangat melayani Tuhan, terus berkarya karena Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman PD OMPKK Bisa. Selamat ulang tahun ya. Senang banget teman-teman boleh merayakan hari jadinya. Wah, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu. Tentu teman-teman di PD OMPKK Bisa tahu bagaimana teman-teman berjuang, dan saat itu saya merupakan teman yang menemani teman-teman semua, dan saat itu kita sama-sama berdoa ya, tentu seperti Cimarta, Novi, Christine dan sebagainya tahu bagaimana kami bergumul karena saat itu ada 2 persekutuan doa orang muda yang ada di Paroki Santo Thomas Rasul Bojong, yaitu PD orang muda yang ada di Permata Buana namanya Big Brotherhood in God, dan yang ada di paroki ya PD OMPKK Santo Thomas Rasul. Nah, karena satu dan lain hal akhirnya saya ingat banget tuh kita ngobrol bersama dari hati ke hati di gedung karya pastoral Paroki Santo Thomas Rasul Bojong, dan di situ saya mengatakan bahwa coba kita pikirkan baik-baik dan seminggu kita bawa dalam doa apakah memang Tuhan ingin kita bergabung menjadi satu antara PD BIK dan juga PD Satora. Lalu setelah itu mereka semua sepakat dan akhirnya kami semua berdoa selama 1 minggu dan sepakat memutuskan untuk bergabung antara PD BIK dan PD Satora. Makanya namanya PD OMPKK Bisa BIK dan Satora. Nggak lama setelah itu tentu teman-teman ingat kita adakan sebuah retret ya
Saya ingat banget retretnya di Bandung, dan di situ kita benar-benar merasakan cinta Tuhan. Kita menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan kita juga menangis bersama-sama. Ini hal yang sangat indah di dalam setiap karya pelayanan saya, karena saya boleh ikut ambil bagian dalam PDOMPK Kabisa ini sebagai teman, sebagai seorang sahabat, dan senang sekali bahwa teman-teman boleh merayakan ulang tahun ya. Semoga PD Bisa semakin memberkati banyak jiwa-jiwa muda di Paroki Satora dan menjadi komunitas yang hangat untuk kita bertumbuh, lebih beriman, lebih berbela rasa, dan lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya teman-teman, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Shalom teman-teman PD Bisa. Tidak terasa umur kalian sudah 6 tahun ya. Selalu saya ingat sejarah persekutuan doa PD Bisa ini, itu karena pada saat itu saya masih menjabat sebagai Ketua Dekenat Barat 2B, dan saat itu ada wacana untuk meleburkan PD Satora dan PD Big menjadi satu karena berada di dalam satu paroki yang sama ya. Singkat cerita, akhirnya proses berjalan dan meleburlah dua persekutuan doa yang mempunyai sejarah hebatnya masing-masing menjadi satu ya, dari PD Satora dan PD Big. Suatu saat saya ketemu dengan pengurus waktu itu, kalau nggak salah Cinovi, Cimarta sama Eko, dan mereka mengatakan persekutuan doa mereka sudah menjadi satu dan namanya adalah PD Satora Big. Saat saya mendengar, saya berinterpretasi kayak nama penunjuk jalan ya, karena nama panjang sekali. Anak muda saya pikir perlu sesuatu yang chill, perlu sesuatu yang menarik. Makanya saya saat itu langsung nyeplos, saya mengatakan kenapa namanya nggak PD Bisa ya. Filosofi yang terbersit di dalam pikiran saya waktu itu, bisa dapat diartikan mampu ya, artinya mampu untuk meraih anak-anak muda, mampu untuk berkembang, dan kemudian bisa juga itu bisa dikatakan seperti bisa ular ya. Jadilah racun, bisa adalah racun. Jadilah racun, tapi bukan racun yang memberikan keburukan, tapi racun untuk memberikan kebaikan. Jadi berilah pengaruh racun kepada anak-anak muda di sekitarmu untuk mereka menjadi baik dan ikut di dalam ladang Tuhan untuk menjadi anak-anak Kristus. Itu yang harus kalian lakukan, dan kalian mampu untuk melakukan itu. Selamat ulang tahun PD Bisa, lakukan yang terbaik buat Tuhan karena kalian bisa. Hai teman-teman, kesan kami di PD Bisa tentunya senang banget punya teman-teman yang saling mengasihi dalam Tuhan, perhatian, bisa tempat sharing firman Tuhan. Dan bagusnya karena rumah kita dekat, kita ini ketemu dari sebelum married, sudah married sampai punya anak. Ya, pesan kami jangan pernah lepaskan Tuhan ya. Bersyukur karena teman-teman udah mengenal Tuhan dari muda, dan itu bukan kebetulan, tetapi untuk satu rencana yang besar. Yang pasti tetap berusaha naik kelas terus dalam Tuhan, dan janganlah menganggap dirimu sendiri rendah karena kamu muda, tetapi sama seperti panah di mata pahlawan, begitu juga hidupmu jadi garam dan berkat selalu di tangannya Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-6 PDOMPK Kabisa. Semangat dah. God bless. Menjadi bagian dari PD Bisa adalah hal yang luar biasa dalam hidup saya. Buat saya di sini adalah komunitas yang kental dengan unsur kekeluargaan. Teman-teman di sini saling support terhadap satu sama lain. Dari sekian banyak pengalaman yang saya miliki bersama dengan teman-teman PD Bisa, salah satu hal yang paling berkesan itu adalah ketika teman-teman PD Bisa itu memberikan support di saat papa saya sedang dirawat di rumah sakit, lalu pada akhirnya meninggal. Dan ini prosesnya cukup panjang, dari rumah sakit, dari masa sakitnya bahkan sampai ke rumah sakit, bahkan hingga sampai di momen-momen duka, mereka semua hadir. Dan mereka artinya di sini mereka nggak hanya hadir ketika saya lagi senang-senang aja, tapi mereka juga hadir di saat ketika saya lagi susah dan bersedih. Well, seperti kata pepatah, a friend in need is a friend indeed. Terima kasih PD Bisa sudah menjadi bagian dari hidup saya. Kalian semua
luar biasa. Mantap. I'ma shake it, shake it, shake it like you want my birthday. I'ma shake it, shake it, shake it like you want my birthday. Oke. Thank you. Bener banget ya teman-teman, maksudnya kita tuh ngerasa udah kayak keluarga. Bener nggak Bernard? Banget sih. Mungkin Bernard ini ketua Eko boleh ikut nggak berdua di situ Eko? Terus banget nih, nggak kedengeran, yang keras. Nggak kedengeran ya suaraku nggak kedengeran ya. Eko boleh ikut hadir nggak di situ Nat? Oke. Nggak boleh, Ci. Oh nggak boleh. Masa nggak boleh Ekonya? Baby Joe, mana Baby Joe? Teman-teman mungkin nanti yang ih lucunya. Hai Ko Marcel. Halo. Oke, mungkin teman-teman di sini mungkin yang belum kenal sama tim kami ini dikenal dengan tim yang kekeluargaan banget teman-teman. Jadi kami saling mengenal satu sama lain. Benar nggak Bernard? Benar, Ci. Kayak mungkin kayak Vicky yang baru-baru di dalam keluarga kami juga udah merasakan belum kekeluargaannya Vicky? Kan dikerjain. Suaranya nggak ada suara loh. Beneran dah. Nggak ada suaranya guys. Halo, lebih keras. Nah, halo Udah, selamat Ci. malam. Ini Bisa kungkung bicara aku dengan nih. Ibu Vicky. Ini kungkung, Iya. ini opung. Ada opung. Oke, mungkin Bernard bisa sepatah, 2 patah kata, atau 3 patah kata, atau 1 paragraf, silahkan. Oke, terima kasih. Pertama, selamat ulang tahun buat PD Bisa yang ke-6. Kalau tadi kita lihat dan kita dengar juga sharing dari para pewarta dulu yang membantu menggabungkan dan sampai lahirlah persekutuan doa ini, dan juga dari teman-teman kita yang dulu gitu kan. Sungguh perjalanan yang luar biasa, jadi sangat berkesan gitu. Jadi aku juga yang sebenarnya yang mulai aktif 2016 lah. Sebagai pengurus 2016 itu begitu bergabung di PD ini langsung berasa diterima dan juga nggak ada sekat-sekat gitulah. Nah jadi sungguh ini sebenarnya komunitas ini salah satu tempat yang berpengaruh dalam hidupku sebenarnya, yang merubah lah banyak berubah karakter dan juga pertumbuhan iman gitu. Harapannya buat persekutuan di ini ya pasti tetap maju, kalau bisa sampai ulang tahunnya sampai ke 60 ribu ya, sampai seterusnya gitu. Karena kita percaya kalau Tuhan mengizinkan komunitas ini nggak akan pernah selesai. Amin. Kayaknya Evan tadi mau nambahin juga, Ci, dengar-dengar. Oh boleh, mana? Bapak Evan. Habis ini Eko ya, Silakan. sebagai ketua pertama yang lagi ngunyah. Lu kan tadi minta. Evan mungkin mau nyanyi 1 buah lagu kayaknya dia. Ya, selamat sore semuanya. Di Sore, sini kan bisa. Evan. Oh, bisa. Ini mau ngomong apa mau ketawa, Van? Ya, untuk selama 6 tahun ini ya, selama 6 tahun ini dari awal saya ikut PD ya, ikut PD itu pertama dulu nggak ada PD teman-teman. Singkat ceritanya dulu nggak ada PD, adanya Kombas dulu. Bukan dulu, kata Vicky ada bir. Adanya Kombas dulu. Jadi sejak saya ikut Kombas sampai saat ini, sampai ada PD dan kita bisa seperti ini, itu bukan sesuatu yang mudah sih menurut saya pribadi seperti itu. Apalagi saat ini kita sudah semakin banyak teman-teman, sudah banyak tantangan-tantangan baru di dalam tim sendiri seperti itu. Tapi saya percaya sih setiap
tim, setiap umat yang dipanggil di PD ini tentu punya suatu maksud sih dari saya pribadi. Punya suatu maksud yang mungkin Tuhan sudah titipkan sesuatu buat teman-teman yang ada di sini, nggak cuma tim, tapi harapannya ke depan adalah setiap umat itu merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam persekutuan doa PD ini. Karena persekutuan doa PD ini bukan untuk tim melayani umat, tapi kita sama-sama semakin dekat sama Tuhan seperti itu. Karena banyak di luar sana, banyak orang yang belum mengenal Tuhan, sementara kita sudah harusnya kita bersyukur sudah mengenal Tuhan hingga bisa sampai saat ini kita punya komunitas yang begitu luar biasa, punya komunitas yang begitu baik sama kita, punya teman-teman yang punya teman-teman di sini yang selalu support kita juga satu sama lain. Kalau teman-teman ada misalnya kesusahan, ada misalnya punya misalnya gue pengen sharing sesuatu, gue sedang kesulitan, gue sedang jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesulitan pekerjaan apapun itu, kita bisa sharing sama teman-teman di sini. Itu sih dari gue pribadi. Thank you. Thank you, Evan. Oke, sekarang selanjutnya dari Bapak Eko. Ini di-unmute dulu, Bapak. Nah, gimana kok? Gua pakai mic. Kedengaran kan suara gua? Kedengeran. Gokil. Tapi kameranya dari akun gua. Betul. Mau ngomong gak nanya, takut dosa. Ya kok. Ini malah di-mute, Eko. Coba ngomong. Iya, udah. Itu biar nggak feedback. Udah dengar, udah. Oke. Oke, teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abis ini potong tumpeng kalau begitu Eko ngomongnya. Atas bimbingannya dengan tuntunan dari Roh Kudus lah kita bisa merayakan kembali ulang tahun PD yang ke-6. Nah, karena teman-teman mesti ingat ya, setiap ada Nah, lu ngeheng. Nah, kan setiap ada perayaan Pentakosta itu adalah tanda kita ulang tahun. Jadi cara gampang ingatnya ulang tahun PD kapan? Ingatlah Pentakosta. Nah, setiap kita Pentakosta pasti ulang tahun. Karena waktu itu gue ingat banget. Jadi teringat waktu ada si Kohanhan, si Kovindes sama si Kojemi ya. Yang kita di Bandung retret pertama kali setelah memutuskan untuk merger. Itu minggunya itu tanggal Pentakosta ya, langsung ya. Gila, kita jadinya PD ini aja pas Pentakosta gitu, pas turunnya Roh Kudus ya. Gokil emang gitu ya. Ya gitu, jadi banyak tapi setelah itu banyak banyak perjalanan kita sampai selama 6 tahun. Awal-awal tahun kita bergumul dari mulai rebutan ruangan yang diusir-usir dan GKP ya, sampai langsung minta bantuan ke Romo Herman langsung, Romo Kepala Paroki gitu ya. Akhirnya kita dapat di Kapel. Terus makin kesini kita makin banyak belajar cara berkomunitas yang baik, karena waktu itu kita juga mulai mempunyai suatu struktur yang bagus, karena ini kan kita komunitas rohani, bukan hanya rohani doang yang dipikirin, tapi juga kita memikirkan secara struktur juga biar rapi. Itu juga ya keuangan, struktur, jalur komunikasi ke luar paroki sama luar PD sama internal PD. Nah, itu semua kita pelajarin kan. Bikin proposal, cara dana, segala macam hal-hal kecil kayak gitu ternyata terpakai gitu ya. Contoh juga bagaimana kita menjadi leader. Gue ingat retreat leader yang bawain itu tahun 2017 kalau nggak salah dari HSM. Om siapa ya, gue lupa. Itu lumayan gitu kan. Nah, itu meneguhkan saya untuk waktu itu menjadi ketua PD, koordinator PD lah. Nah, terus akhirnya saya lengser digantikan oleh si Bernard. Ternyata saya kira saya sudah santai. Malah dipilih sama DPH dan para romo untuk menjadi ketua sikap ya gitu ya. Untungnya saya sudah terbiasa menjadi ketua di sebuah komunitas. Nah, cuman ini ruang lingkupnya lebih gede, yaitu adalah paroki gitu ya. Tapi
Kalau dulu gue nggak menjadi ketua PD, gue mungkin nggak menjadi ketua sikap sekarang gitu, karena Romo Dias waktu itu sebelum dia pindah, dia lihat perkembangan PD kita, dia lihat pertumbuhan PD kita yang dulunya sedikit-sedikit kok makin lama hype-nya makin gede, makin gede, rame segala macam gitu ya. Itu yang mereka lihat, akhirnya direkrutlah saya jadi ketua sikap gitu ya. Jadi gue juga berterima kasih untuk atas komunitas ini karena mengasah soft skill kita secara nggak langsung juga, dan akhirnya bisa saya terapkanlah di komunitas seksi kepemudaan. Dan karena masih tahun pertama ya, jadi kita masih penjajakan juga kayak awal-awal kita gabung ya, kita bikin struktur baru segala macam. Nah sekarang juga gua seperti itu, belajar dari direktorium PD, kita bikin taruh komunikasi seperti apa segala macam gitu ya. Jadi kalau sama ibaratnya kayak Daud, kayak waktu Kompas kita yang Rabu kan. Kalau Daud kan sebelumnya dia udah terlatih mengembalakan domba. Kalau gue sudah terlatih menjadi leader di komunitas PD. Akhirnya ketika gue dikasih ladang yang lebih luas, ya gue sudah ada bekal. Nah seperti itu. Jadi berterima kasih untuk komunitas PD ini. Ini salah satu keluarga kecil untuk secara komunitas rohani itu. Semoga nanti di kepemudaan juga bisa saya terapkan semangat rohani, semangat kabar gembira ini. Segitu dari gua, dan selamat ulang tahun untuk PDMKK Bisa yang ke-6. Apa tuh? Ya, ke-6. Ci. Iya. Ada Ci Desi hari ini. Iya, sebentar. Desi mau menyampaikan. Ini feedback ya suaranya guys. Dia bukan ibu ya. Feedback. Oke, Eko sudah ya. Thank you Eko. Eko ini menjabat sebagai ketua PD selama 2 periode ya. Oh, belum selesai. Udah. 2 periode kan ya, Kok ya? Iya, 2. Nggak mau 3 ntar. Oke, thank you. Lalu kita hari ini kedatangan juga teman-teman Ketua Dekanat Barat 2B. Mau panggil Cici lebih muda, ya kan? Panggil Ade. Ntar gue kelihatan tua. Panggil nama aja. Halo Desi. Halo Ci. Halo semuanya. Desi. Selamat ulang tahun ya PD Bisa. Udah banyak banget tadi yang disampaikan. Cuma singkat aja, semoga terus bertumbuh, semakin kompak, dan saya meneguhkan yang kekeluargaan. Awal dipilih jadi ketua dekanat, terus memperkenalkan diri, benar-benar dirangkul, nggak tuh siapa gitu, tapi benar-benar merasakan PD Bisa ini kompak banget. Dan semoga terus bertumbuh, menjangkau jiwa-jiwa, dan saya punya satu tantangan buat teman-teman semua. Ada regenerasi, dan umatnya, mari menjangkau lebih banyak lagi. Amin. Oke, jadi biar banyak orang mengenal Tuhan. Thank you, happy birthday PD Bisa. Thank you Desi. Oke, sekarang kita mau panggil satu lagi. Ini salah satu yang dituakan, bukan dituakan. Ntar gue salah ngomong, ntar gue kena marah, gue takut nih. Yang di spotlight aja ini ya, langsung. Ini ada Cici Marta. Oke, Cici Marta, gimana menurut Cici Marta dari perkembangan kita dari awal PD Bisa sampai sekarang? Menurut Cici Marta, 1 menit aja, Ci. Luar biasa. Jadi bukan satu kebetulan sudah 6 tahun PD Bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ya paling kedepannya berharap lebih luar biasa lagi. Khususnya buat yang tim baru, ayo cari jiwa-jiwa lain, jiwa-jiwa yang baru lagi. Untuk yang kita senior, kita harus membimbing mereka, meng-guide mereka supaya mereka juga sama nantinya. Kalau kita sudah saatnya nanti bukan di PD Mudika, mereka udah siap. Amin. Gitu. Jadi maksudnya kita berdua udah harus siap pindah gitu, Ci. Udah nggak boleh di Mudika lagi, Ci. Gimana, Ci? Kita kan ada di belakang layar kan nantinya kan. Udah saatnya kita sebagai kita mendamping mereka, nanti mereka akan jadi seperti kita nantinya. Mereka juga harus mencari jiwa-jiwa yang baru lagi. Oke. Semangat ya teman-teman tim PD Bisa. Ingat tantangan dari Desi, kita harus ada regenerasi.
Jadi nanti yang ngomong di sini udah bukan Cinovi Cimarta lagi. Udah ada yang lain yang lebih seger, walaupun ya kita juga seger sih, Ci, kayak es cendol ya, Ci. Betul. Betul. Oke, sekarang Cimarta, oh ya, kita sebelum doa tutup, kita mau foto dulu, karena ini kan jam makan ya. Dan jam-jam udah mulai hujan, takutnya pada disconnect ya. Terus kalau muka orang lapar tuh rada suram, jadi mendingan kita foto dulu sebelum lapar. Betul. Sebenarnya gue mau imersif nih teman-teman, tapi kayaknya teman-teman nggak bisa. Coba doang. Kalau nggak bisa berarti nggak jadi. Nggak bisa ya. Ini siapa nih yang fotonya lampu doang? Ini ada Levina, boleh nggak nyalain video? Lucu juga ya ini. Tante Tres. Terus sebelahnya Mario siapa ini yang di atas ini ya, yang hitam layarnya? Yang hitam itu. Santi, tolong nyalain videonya, boleh? Santi nyalain video dong. Ini kita mau agak gaya-gayaan dikit teman-teman ya. Walaupun ada yang kepalanya bulat, ada backgroundnya ya, tidak apa-apa. Kita paksa dikit biar bisa foto. Oke, mari teman. Itu kok yang di bawahnya Desi nggak ada orang, nggak ada yang mau nempatin. Ya udahlah, nggak apa-apa, ntar gue tempel aja. Oke, siap. Karin foto. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Pakai gaya yuk, jangan senyum-senyum semua pada manis, bener. Sekarang pakai gaya. Jadi gayanya, ada yang gaya jari 2, jari 3, jari 4, gaya Hatna. Eko lagi senam pagi tuh gayanya. Cinovi boleh ulang nggak? Olvi belum masuk. Olvi belum masuk, boleh. Boleh. 2 kali kita foto bergaya dulu. Loh kok Olvi ada tuh. Oke, yuk, ayo. Di atas, ya. Udah, siap gaya? Udah. Ya, 1, 2, 3. Ya, sip. Bentar. Wait. Ini tukang fotonya kayak foto Fujifilm nih, tenang. Yeah. Fujifilm. Fujifilm masih ada nggak sih, guys? Apa gua kelihatan umurnya nih? Masih ada. Mau lagi apa gimana? Sekali lagi senyum manis yuk, guys. Sekali lagi senyum manis. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih ya. Oke, thank you teman-teman. Akhirnya imersifnya kepake. Kita balik ke galeri dulu. Thank you. Oke, teman-teman. Sekarang belum. Sekarang ini udah doa tutup. Ya udah, yuk. Tes. Hujan soal ini, gue takut koneksi ini. Teman. Gak usah takut, Ci. We support you. Nggak ada hubungannya. Teman, mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh bisa Tuhan. Sungguh luar biasa, di ulang tahun kami yang ke-6, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama 6 tahun ini. Biar senantiasa menyertai setiap dari kami semua yang ada di dalam PD Bisa ini Tuhan, baik maupun tim dan setiap umat yang setia untuk datang di dalam persekutuan doa PD Bisa ini Tuhan. Tuhan, setiap penyertaan-Mu buat setiap orang-orang yang sudah Engkau kirimkan Tuhan, untuk setiap pendamping kami Tuhan, untuk setiap pewarta pembicara yang Engkau kirimkan Tuhan. Tante Float, Oma Meti Tuhan, Tante T, Sylvie, Marcel, semuanya Tuhan yang sungguh berjasa di dalam, juga Han Jamie Tuhan, Vides, semuanya Tuhan. Tak terkecuali terima kasih Tuhan, setiap orang-orang yang sudah Tuhan kirimkan melalui PD Bisa ini Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa buat Mario. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau sudah kirimkan Mario untuk boleh sharing Tuhan tentang konsisten. Biar Engkau Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati usahanya Tuhan, supaya Mario boleh
dimanapun dia berada dan juga memberkati orang-orang sekeliling dia. Terima kasih Tuhan Kau kirimkan di tempat ini untuk dia boleh menjadi koordinator, memberikan support ya Tuhan untuk PD. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan, yang gak dapat kami hitung satu persatu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami boleh lebih semangat lagi untuk melayani Engkau. Dan PD Bisa ini Tuhan, boleh Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan ke depannya. Kami boleh mencari jiwa-jiwa yang baru untuk mengenalkan Engkau kepada mereka Tuhan melalui PD Bisa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu dan seterusnya. Penyertaan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kalau sebentar lagi kami mau selesai Tuhan, penyertaan-Mu mungkin masih banyak yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau senantiasa selalu ada Tuhan. Berkati hari-hari kedepannya Tuhan, untuk kami boleh beda nanti lagi Tuhan, boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi. Berkati juga teman-teman kami Tuhan semuanya Tuhan. Ya Bunda Maria, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau Bunda yang sungguh baik, yang selalu menyampaikan doa-doa kami kepada Putra-Mu. Terimalah salam kami ya Bunda, yang penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo. Oke teman-teman, kita saat ini mari kita akhiri persekutuan doa dengan memuji nama Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan, kita mau terima keajaiban Tuhan, kita mau terima kemuliaan Tuhan atas kita. Amin. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Dengan iman kita nyatakan bersama-sama, hidupku penuh mujizat. Amin. Hidup kita penuh mujizat di dalam Tuhan. Serukan haleluya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Teman-teman sudah hadir, God bless, bye. Sampai jumpa di PD selanjutnya. Tanggal berapa Karin? Thank you teman-teman. Selamat Thank you. ulang tahun lagi. Thank you. Thank you Mario. Thank you Kak Mario. Terima kasih Desi, thank you Sylvie, Linda, semuanya. Kompas ya, dapat kompas ya. Kenapa Kombas next PD tanggal 5 Juni ya? 5 Juni tentang ketekunan by Jeffrey. Oke, bye. See you. Duran ya. See you later. Bye-bye semuanya. Happy birthday. Bye. Ngangkat speaker dulu.